Timnas Indonesia masuk 10 top tim Asia, pujian Graham Arnold terhadap ketum PSSI, Shin Tae-yong prediksi Indonesia kalah penguasaan bola, tapi sudah siapkan strategi khusus. Timnas Indonesia rupanya tidak asal-asalan dalam memilih jersey yang dipakai untuk bertanding. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyebut ada ritual sebelum menentukan jersey pilihan. Idealnya, sebagai tuan rumah, Indonesia memakai jersey utama. Jersey kandang Timnas Indonesia adalah merah-merah dan kandang ialah putih-putih. Namun, belakangan, seragam kedua yang berwarna putih lebih bertuah untuk tim berjulukan Garuda itu. Timnas Indonesia tidak pernah kalah ketika memakai jersey putih-putih. Dengan seragam putih-putih, Timnas Indonesia membantai Timnas Vietnam 3-0 pada 26 Maret 2024, menghajar Timnas Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024, dan mengimbangi Timnas Arab Saudi 1-1 pada 5 September 2024. Pemilihan warna jersey untuk Timnas Indonesia dan Australia akan ditentukan dalam Match Coordination Meeting, MCM. Instingnya apa yang terbaik buat Timnas Indonesia, karena jersey itu bagian dari ritual yang harus dijalankan, imbuh Sumarji. Ketika ditanya apakah kemungkinan Timnas Indonesia akan memakai seragam putih-putih untuk menjamu Australia, Sumarji tidak mengelak. Bismillah, ucapnya. Pelatih Australia, Graham Arnold, memuji kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, jelang duel lawan Timnas Indonesia. Graham Arnold memuji sosok Erick Thohir, sebagai otak di balik kebangkitan Timnas Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir sukses membawa Timnas Indonesia berprestasi di berbagai turnamen. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua PSSI, Erick Thohir, yang sangat kaya, ujar Graham Arnold dilansir dari ESPN. Dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di negara kami, Australia, di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Timnas Indonesia juga berhasil bangkit dalam waktu yang cepat. Di sisi lain, Timnas Indonesia terus mendapat sorotan dari media Korea Selatan setelah mengimbangi Arab Saudi 1-1 pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea, Sportive News, menulis ulasan dengan judul, "Mereka berjuang jauh lebih baik dari Korea Selatan, sihir Shin Tae-yong." Indonesia mendapat hasil imbang berharga saat bertandang ke Arab Saudi, mendapat poin di babak kualifikasi ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di bawah asuhan pelatih kepala Shin Tae-yong, Indonesia semakin hari semakin memperkecil ketertinggalan dengan negara-negara besar Asia. Banyak prestasi yang telah diraihnya selama bermain untuk tim nasional A dan U23, lanjut artikel yang ditulis Choi Yong-won. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak menampik Timnas Australia bakal tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun begitu, ia sudah meracik strategi untuk meredam shock Kroos. Soal strategi, Shin ogah membicarakannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyinggung jarak ranking FIFA Australia yang unggul jauh atas Indonesia. Saya tidak bisa bicarakan taktik di sini, tetapi kita bisa lihat dari FIFA ranking. FIFA rank Australia 20-an, kita 130-an, kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia. Pria berusia 53 tahun itu memprediksi Australia akan mendominasi penguasaan bola. Kondisi itu pasti akan membuat Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik cepat. Tapi, Shin akan memikirkan cara untuk bisa keluar dari tekanan. Kita mau menyerang pun pasti, ujung-ujungnya, akan lebih banyak bertahan. Mungkin saja 6-4 penguasaan bola, ujar Shin. Tapi saya sebagai pelatih Timnas Indonesia bagaimanapun akan memikirkan solusi untuk itu, tanda Shin. Timnas Indonesia memang memiliki kekuatan dalam serangan balik cepat. Buktinya, satu gol ke gawang Timnas Arab Saudi tercipta lewat skema serangan balik cepat, yang akhirnya bisa dimanfaatkan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Contoh nyata adalah keberhasilan skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Merah Putih, lolos babak ketiga sekaligus memastikan diri meraih tiket Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya performa di lapangan, Timnas Garuda juga mengalami perkembangan dari hal market value alias nilai pasar.
Berdasarkan update terakhir Transfermarkt September 2024, Timnas Indonesia menembus posisi 10 besar nilai pasar tertinggi di Asia. Indonesia masuk ke dalam 10 besar di Asia dengan peringkat ke-9 dan total nilai pasar sebesar 16,73 juta pound sterling, tulis unggahan akun se-Asia, Goal. Nilai itu jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam berada di peringkat ke-17 dengan 6,83 juta pound sterling. Thailand di peringkat ke-19 dengan 6,43 juta pound sterling dan Malaysia berada di peringkat 20 besar dengan 6,38 juta pound sterling. Negara-negara besar lain yang di bawah Indonesia adalah Irak di peringkat ke-11 dengan 12,43 juta pound sterling serta Cina di posisi ke-12 dengan 11,03 juta pound sterling. Jepang terus memegang total nilai pasar tertinggi di Asia sebesar 276,13 juta pound sterling, diikuti oleh Korea Selatan dengan 168,53 juta pound sterling dan Iran sebesar 46,35 juta pound sterling.